Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, Maha Santun, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Pengertian. Allah ngerti problem-problem kita, Pak. Makanya di ayat tentang wajibnya puasa tadi ada lanjutannya. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun ayamin ukhur. Kalau misal kitanya puasa, tapi kok ada orang ndak puasa, kita jangan langsung negative thinking. Oh, iki gak ngergani wong puasa. Boleh jadi orang tersebut satu marid sakit, yang kedua dalam keadaan safar. Tapi ingat, orang yang nggak puasa juga harus respect pada orang yang puasa. Ojo sampai sampean buko, ojo sampai sampean mangan nang ngarepe wong-wong poso. Iku mingin-mingini jenenge kalau kata orang Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang saya tanyakan cukup penting gitu ya di bulan puasa, terutama buat teman-teman yang bekerja keras gitu ya, terutama dalam hal mungkin kebutuhan fisik atau pekerja yang mengandalkan fisik gitu ya Ustaz. Jadi bagaimanakah hukumnya apabila seorang itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi di sisi lain pada akhirnya mereka merasakan tidak kuat kalau untuk puasa, dan pada akhirnya mereka hanya membayar fidyah. Apakah itu diperkenankan, diperbolehkan? Gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan yang panjenengan tanyakan dan dirasakan secara nyata oleh bapak-bapak yang tukang, baik, pokok yang bekerja keras lah, yang bekerja keras, termasuk yang safar. Kalau Ustadz bekerja keras enggak? Oh, ini bekerja keras, Bang. Kita kadang kalau ke Kalimantan, ke Bogor, itu di jalan itu kita, waduh, udah kayak dehidrasi gitu, udah kayak dehidrasi. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, Maha Santun, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Pengertian. Allah ngerti problem-problem kita, Pak. Makanya di ayat tentang wajibnya puasa tadi ada lanjutannya. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun ayamin ukhur. Yang marid ini sakit. Nah, para ulama mengkiaskan para pekerja keras ini, kalau kerja kerasnya dia tidak sampai bikin dia sakit, tidak menimbulkan doror, artinya apa? Kan ada ya orang yang kerja keras bikin dia encok, bikin dia emah, bikin dia pokoknya bikin sakit lah gitu. Tapi ada orang yang kerja keras tatak, Pak. Mereka biasanya orang Madura, mereka biasanya kerja keras tangguh gitu, tatak. Enten gula pasa boy gula, tak usah mokel pasa boy. Saya tetap akan puasa meskipun kerja keras dan kuat. Gak bisa dipaksakan. Nah, maka Allah ngasih solusi. Wa in kana maridon aw ala safarin, siapa-siapa yang sakit, para ulama mengkiaskan, dan yang merasa mulai sakit. Gak harus yang sakit sampai ngeblak. Orang bekerja keras terus, aduh, aku kok kayak mulai mual lagi, mulai emah ini, mulai kayak pusing-pusing. Itu udah masuk ini, udah masuk kategori ini. Nah, maka apa solusinya? Langsung dari Allah. Dan ini ayatnya bukan mutasyabihat, artinya gak perlu tafsiran macam-macam, udah jelas, udah clear. Dia ganti di bulan yang lainnya, di hari yang lainnya. Kan ada saat-saat libur, gini apa enggak? Maksudnya mungkin bekerja dalam seminggu 5 hari atau 6 hari, ada 1 hari libur lah, di saat itu diganti. Apakah boleh diganti di luar bulan Ramadan? Fi ayamin ukhar, maksudnya dalam ayat ini adalah di luar bulan Ramadan gitu. Jadi kalau memang dirasakan mulai doror, kayaknya nih aduh gak kuat ini, bikin pusing, bikin mual, nah, Allah langsung pakai ayat yang jelas, gak pakai tafsir yang berat-berat, ringan aja, jelas. Itu sampai saking pengertiannya Allah kepada kita para hambanya, sampai saking care-nya Allah kepada kita. Nah, adapun fidyah ini termasuk juga berlaku untuk yang safar nggih. Berlaku juga untuk yang safar, yang perjalanan jauh. Jika dirasa safarnya itu bikin dehidrasi, udah mulai bikin mengarah kepada marid, kepada sakit, diperkenankan untuk membatalkan dan menggantinya di hari yang lain. Ini juga mengajarkan kepada kita untuk husnudzon. Kalau misal kitanya puasa, kita kuat-kuat aja. Tapi kok ada orang ndak puasa, kita jangan langsung negative thinking. Oh, iki gak ngergani wong puasa. Boleh jadi orang tersebut satu marid sakit, yang kedua dalam keadaan safar gitu. Tapi ingat, orang yang nggak puasa juga harus respect pada orang yang puasa. Ojo sampai sampean buko,
Ojo sampai sampean mangan nang ngarepe wong-wong poso iku mingin-mingini jenenge kalau kata orang Jawa. Jadi yang puasa itu husnudzon, oh ya mungkin sakit atau mungkin safar. Yang enggak puasa, ojo mingin-mingini sing puasa ya mungkin sembunyi atau mungkin di tempat yang ini dan sebagainya. Dan secara fikih kalau dia benar-benar terindikasi atau menuju kepada sakit, mengarah pada sakit atau dalam keadaan safar yang membawa doror, mulai bikin gak enak di badan, nah, dia diperkenankan untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Ganti dulu Pak, jangan langsung fidyah. Nah, adapun bayar fidyah ini ada syarat dan ketentuan khusus lebih lanjut, yakni bagi orang yang di bulan Ramadan udah nggak bisa, di luar bulan Ramadan tetap nggak bisa. Wis mentok istilahnya begitu, sudah mentok sudah. Bukan berarti dia nggak mau, tapi benar-benar fisiknya nggak mampu. Nah, maka kemudian ada solusi fidyah begitu. Ada satu kisah menarik dalam kitab Hilyatul Auliya Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau menjelaskan begini. Imam Nawawi itu didatangi oleh seorang sultan, seorang raja, sultan. Dan raja, Pak, raja asli ya. Ini sultan asli, bukan sultan Andara, bukan sultan asli ini. Itu punya istri banyak, punya budak-budak banyak. Dia susah mengendalikan syahwat. Ini kalau pekerja dia kan masalah lapar, masalah sakit. Kalau raja bukan masalah lapar. Laparnya kuat, syahwatnya enggak kuat. Bilang kepada Imam Nawawi, minta fatwa. Imam Nawawi sebelumnya didatangi oleh seorang biasa, rakyat bukan raja, tentang orang yang berhubungan badan saat Ramadan. Imam Nawawi ngasih fatwa, ya puasa 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan tanpa putus itu. Kalau tidak mampu, ini saya udah fisik, udah sakit-sakit dan sebagainya, bayar fidyah dan sebagainya. Ngasih solusi itu. Kemudian beliau pulang, gak berapa lama, sultannya datang, curhat, menyampaikan problem yang sama. Yaitu apa? Waduh, saya ini gak tahan nih, saya berhubungan badan di luar Ramadan dan sebagainya. Saya mau bayar fidyah. La fidyah lak. Gak ada fidyah untukmu. Imam Nawawi bilang gitu. Kenapa? Sampean rojo, Pak. Sampean enak gitu. Akhirnya digawe dolenan, hukumnya jadi mainan. Jadi apa? Kalau rakyat biasa puasa 2 bulan atau bayar fidyah itu berat. Dia butuh effort, dia butuh perjuangan. Dia butuh perjuangan untuk menuntaskan fidyahnya. Lelek sampean rojo, sampean full gak usah poso, tapi sampean lewat perbendaharaan kas Anda bayar tok enak sampean gitu. Jadi hasbul istito'ah, kita mengerahkan segenap daya yang optimal, baru lek wis mentok, Islam selalu ada solusi-solusi berikutnya begitu. Dan ini diantara indahnya Islam, betapa pengertiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hambanya. Alhamdulillah. Maka yang sudah Islam istiqomah. Aturan-aturan Islam ini enak wis, humanis banget. Tinggal kita istiqomah, tinggal kita ikhlas menjalankannya. Begitu. Kita doakan semoga yang hadir di sini dikuatkan puasanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita yang sedang bekerja keras, tetap dilembutkan hatinya untuk bisa ganti. Itu aja ya. Tukang bekerja dan punya niatan ganti, itu udah bagus tuh. Tapi tukang zaman saiki, Pak, ojo poso, sholat angel. Kita kadang ingetin, Pak, ayo kita sholat dulu. Waduh, buatan ini saya masih sibuk dan sebagainya kan. Wah, itu gak enak elek. Nukang nang omahe ustad, diajak sholat, diajak poso, diajak opo gak enak. Akan aturan. Tapi ya itulah tadi. Banyak problematika dan Islam selalu punya solusinya. Kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.